Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha wa abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah tampak jelas kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau beriman kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, hingga kalian beriman kepada kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, sehingga meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah dan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Itu batasannya, yakni antara muslim dengan non-muslim. Dan ternyata memang selain Islam, apapun nama agamanya, itu mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Apapun selain Islam, apapun nama agamanya, mengajarkan beribadah kepada selain Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut mereka kafirun dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan mau beribadah kepada apapun yang kalian ibadahi, yakni selain Allah. Dan bukanlah kalian orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi, yakni Allah. Padahal kaum musyrikin jahiliyah itu juga berhaji, juga beribadah kepada Allah, tapi disekutukan dengan yang lain. Mereka ibadah kepada Allah tapi juga kepada selainnya. Walau tujuannya selain Allah yang mereka ibadahi hanya untuk sekutu bagi Allah, hanya untuk perantara, untuk qurbah wa syafa'ah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menyampaikan hajat kepada Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18. Az-Zumar ayat 3, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sementara dalam Yunus ayat 18 Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Dan mereka pada beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa beri mudarat kepada mereka, tidak pula bisa beri manfaat kepada mereka. Namun mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'inda Allah. Mereka-mereka yang kami ibadahi, yang kami tuju dengan doa-doa kami, yang kami mohoni, mereka lah syufa'a'una 'inda Allah, penyampai hajat kami di sisi Allah. Penyampai hajat kami di sisi Allah. Jadi tujuannya baik. Orang musyrik jahiliyah dahulu dengan kesyirikan mereka itu tujuannya baik. Tujuannya untuk qurbah dan syafa'ah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk syafaat, mendapatkan syafaat di sisi Allah, yakni supaya hajat-hajat mereka disampaikan kepada Allah. Namun itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Orang-orang Nasrani pun ketika ditanya kenapa berdoa kepada Yesus, kepada Isa al-Masih, Nabi Rasul, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah perantara. Manusia tidak akan sampai kepada Allah di surga kecuali melalui perantara Yesus, wakil Tuhan di bumi. Itu aslinya begitu, trinitas.
Cuman karena di Indonesia mereka dituntut untuk berketuhanan yang Maha Esa, harus meyakini Tuhan itu satu, akhirnya mereka mengatakan 3 itu sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Aslinya mereka meyakini Tuhan itu 3, tapi menjadi 1. Bukan 1 itu 3, 3 itu 1, tapi 3 yang menyatu. Aslinya 3 tapi kompak jadi 1 gitu. Sebagaimana Hindu itu meyakini Tuhan itu sudah 3. Brahma sebagai pencipta, Siwa sebagai perusak, Wisnu sebagai pemelihara. Nah, karena mereka yang paling ditakuti adalah Siwa, maka yang paling sering diibadahi oleh mereka adalah Siwa. Aslinya begitu, cuman karena tuntutan sila pertama, Pancasila, kalau nggak berketuhanan yang Maha Esa, itu berarti nggak berpancasila. Maka mereka mengatakan 3 ini menyatu juga. Mereka sebut Trimurti. Kalau Nasrani Trinitas, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Kemudian kalau Sang Buddha, memang mereka tidak mau disebut penyembah Buddha, tidak mau. Bahkan mereka menyebut agama Buddha itu tidak mau. Mereka mengatakan pengikut Buddha. Dan Buddha adalah seorang manusia yang dianggap sempurna, yang aslinya namanya adalah Pak Darto. Namanya aslinya Pak Darto. Nah, kita lebih menghargai lah, jangan bilang si lah. Si itu kayak si Unyil, si Usroh ya. Kita lebih menghargai dengan menyebut Pak Darto. Jadi aslinya itu seorang manusia yang berakhlak mulia, yang hidupnya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, membantu sebisanya dengan ketulusannya. Terus lama-lama entah kemana tidak ada yang tahu. Akhirnya ada Google Tuhan yang menganggap bahwa beliaunya itu moksa, yakni sudah pindah alam ke alam ya, Tuhan, ke alam Sang Pencipta, Sang Yang Widi, Sang Pencipta. Nah, akhirnya mereka memohon, minta tolong dan sebagainya kepada sosok manusia yang dianggap, kalau dalam istilah sufinya, insan kamil, manusia sempurna gitu ya. Itu hanya untuk perantara antara manusia dengan Sang Pencipta. Tapi itulah syirik. Menurut Islam itu syirik. Itulah kesyirikan. Pokoknya permohonan secara hobi kok ditujukan kepada selain Allah, namanya berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah, sebagaimana kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-mimbar, ad-du'a wal ibadah. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Beliau mengatakan, doa itu ibadah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi Nabi berdalil dengan ayat untuk mengatakan bahwa doa itu ibadah, yakni beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kalian padaku,
saya ijabahi untuk kalian. Sedangkan orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah padaku, artinya tidak mau doa padaku, itu berarti orang sombong, merasa cukup dengan dirinya, merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Itu orang sombong. Maka mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina-hina. Dan karena doa itu ibadah, maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka musyrik. Musyrik maka sesat. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah, barang siapa menyekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Karena itu orang yang berdoa kepada selain Allah menjadi manusia paling sesat. Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau ditanya siapa manusia paling sesat, jawabannya orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Dasarnya adalah firman Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan orang yang di masa hidupnya pernah berdoa kepada selain Allah sampai mati belum bertobat darinya, maka ancamannya adalah neraka. Kata Nabi, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kafara nar." Barang siapa yang mati sedangkan dia itu biasa berdoa kepada selain Allah, pasti masuk neraka. Barang siapa yang mati sedangkan dia itu biasa berdoa kepada selain Allah, dia akan masuk neraka. Itu Nabi yang mengatakan. Dan bahkan Allah menghukumi orang yang berdoa kepada selain Allah itu kafir. Dalam ayat untuk dalil tambahan yang sebelumnya, yakni orang yang berdoa kepada selain Allah itu akan diadab, disiksa di neraka. Allah mengatakan kepada Nabi, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kau berdoa beserta Allah kepada selainnya, kepada sembahan yang lain, sehingga kamu nanti termasuk golongan orang yang disiksa.